Halo Ibu Tati. Ya, halo Assalamualaikum Pak warahmatullahi Nasrul. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik, Pak. Tapi ini saya lihat agak loyo-loyo ini Bu. Iya nih Pak, gelisah Pak berapa hari ini kayaknya ada apa ya? Jengkel juga, ya kecewa juga sedikit Pak. Iya, kemarin juga Bu Tati sudah nelpon kalau mau bertemu saya ya Bu. Iya. Iya. Eh, Kira-kira tujuan Ibu Tati ini apa yang mau bertemu saya? Silakan. Iya. Baik Pak. Jadi gini, sebenarnya sih bincang-bincang saja Pak, tapi yang saya harapkan sih saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Saya kan punya tanggung jawab ini Pak di sekolah untuk Iya, memimpin komunitas. iya. Cuma itu Pak, saya enggak apa ya, tidak apa, agak kecewanya itu karena banyaknya teman-teman yang tidak mau digerakkan Pak. Ya santai, kalau apa, mengajar juga kadang-kadang asal-asalan, sementara dari kepala sekolah itu meminta kami membentuk komunitas supaya pembelajaran di kelas itu bisa menjadi lebih bagus atau lebih menyenangkan. Oh iya. Jadi dari masalah Ibu Tati ini karena ada sebagian guru yang tidak apa ya, tidak konsisten dalam proses belajar mengajarnya ya Bu. Iya Cenderung betul Pak. santai ya Bu. Iya. Iya. Oh, Sementara saya diserahi tanggung jawab oleh kepala sekolah dan otomatis nanti pasti kepala sekolah akan bertanya kepada saya. jadi terkait dengan masalah Ibu ini, apakah Ibu sudah melakukan sesuatu tindakan terkait masalah Hmm, guru-guru yang ya. Saya kadang-kadang bingung Pak, saya harus mulai dari mana untuk memulai suatu tindakan atau solusi dari permasalahan ini. Saya bingung memulainya dari mana itu Pak. ya kegiatan Ibu tadi bilang bahwa Ibu ini terlibat dalam komunitas belajar di sekolah ya Bu. Iya betul sekali Pak. Dalam komunitas belajar Ibu ini apa saja kegiatan yang Ibu lakukan? Kami biasa karena ini baru juga Pak, baru Iya, dibentuk. iya, iya. Selama ini sih komunikasi itu dengan teman-teman lewat WhatsApp grup, kemudian apalagi ya? Hmm, Kami dulu ada rencana sih Pak, rencana mau mengadakan kegiatan ya terkait dengan pemberdayaan komunitas ini Pak. Oh, iya, iya. Selain itu apa? Ada lagi yang Ibu lakukan selain kegiatan itu? Hmm, Apa ya? Ya, selain komunikasi di WhatsApp, kami memperkenalkan komunitas kami ini mensosialisasikan Pak, mensosialisasikan komunitas kami ini di kegiatan rapat Pak, Iya, kegiatan iya. rapat. Ya. Iya, oke. Jadi yang saya tangkap ini Ibu sudah terlibat aktif dalam komunitas ya Bu.
Kemudian Iya. masalah Ibu ini lebih ingin mengaktifkan guru-guru dalam pembelajaran ya Bu, sehingga Iya, betul melakukan sekali. pembelajaran yang aktif dan menyenangkan untuk siswa ya Bu. Iya, Seperti itu ya Bu. iya, betul. Eh, dari kalau kita beri nilai ya Bu, dari 1 sampai 10 ini Iya. kegiatan guru-guru ini Ibu mau kasih nilai berapa kalau level 1 sampai 10? Dari keterlibatan teman-teman saat ini ya Pak ya, saat ini Iya, karena dengan iya. Yang model sekarang. teman-teman yang ya, dengan model teman-teman yang santai, yang Ya, apa, saya masih melihat kami itu, teman-teman itu masih ada di posisi 4 Pak. posisi 4 ya Bu. Ya. Kalau yang Ibu harapkan ini dari level 1 sampai 10, Ibu menginginkan di level berapa? Ya Dari kalau uh, aktifan guru ini. kalau idealnya sih Pak 10 ya, tapi saya tidak ini ya, karena mungkin juga awal, jadi mungkin saya sudah merasa nyaman dan merasa beban di pundak saya itu bisa lepas ketika kami berada di posisi 7 mungkin Pak, 7 atau Posisi 8. 7 ya. Ya. Oke Bu, jadi Ibu ingin mencapai posisi 7 ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan Iya. untuk mencapai hal itu Bu? Apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai posisi 7 itu kepada teman-teman Ibu? Terkait dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, mungkin bisa kita. Mungkin saya perlu ini Pak ya, mungkin saya perlu mengajak mereka ya Pak, mengajak mereka untuk melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan mungkin Pak. Ya, selain itu ada lagi Bu? Saya rasa karena kami di kegiatan sekolah itu ada rapat, mungkin bisa saya meminta ke kepala sekolah untuk memberi saya kesempatan berbicara, ya semacam, ya kayak semacam sosialisasi atau berbagi praktik baik mungkin Pak. Oh iya ya. Jadi bisa saya simpulkan dari rencana Ibu ini adalah yang pertama itu ingin mengajak teman untuk melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu tadi lakukan ya Bu. Iya, betul Pak. Kemudian yang kedua dalam kegiatan rapat sekolah Ibu bisa memunculkan seperti praktik baik ya Bu kepada Iya, teman-teman Ibu yang Ibu iya, lakukan ya. Oke betul. Bu. Terkait itu, terkait dari beberapa rencana itu, rencana apa yang Ibu pilih? Apakah Ibu pilih dua-duanya atau salah satu saja? Mungkin kalau mengajak teman melihat ketika saya mengajar itu sebenarnya bagus juga karena itu langsung mereka melihat aksinya langsung Pak ya. Saya mungkin bisa mengambil kedua-duanya karena dua metode ini kayaknya bisa saya gunakan. Namun memang berbeda ya, kalau di rapat mungkin kan saya akan berbicara secara lisan, sementara kalau di praktek di kelas berarti saya akan mempraktekkan langsung, jadi teman-teman bisa langsung melihat. Mungkin begitu Pak ya? Ya. Kira-kira ini Ibu mau melakukannya kapan Ibu? Saya itu di minggu ini, hari ini kan hari Jumat ya Pak, hari Jumat, mungkin minggu depan Pak, karena kebetulan saya ada mengajar di kelas praktek di hari Selasa sepertinya Pak. Iya ya. Ibu akan memulainya minggu depan ya Bu? Bagus sekali ya Bu, lebih cepat lebih baik. Iya, betul Pak, karena terus terang ini kegelisahan saya melihat dengan ini ya, dengan ya teman-teman yang tidak terlalu peduli. Ya. Iya betul sekali Bu. Itu juga termasuk apa ya, kelebihan dari Ibu Tati yang mempunyai pengalaman dan bisa berbagi kepada temannya Bu. Oke Bu, kemudian
siapa dan apa yang bisa membuat Ibu konsisten dalam melakukan rencana Ibu ini? Apakah Ibu membutuhkan bantuan dari siapa atau dukungan? Iya, saya kayaknya butuh bantuan teman, Pak. Iya. Di jurusan saya itu ada sih Pak teman, ada seorang guru ini guru honor tapi anaknya lumayan lincah. Kayaknya saya akan Iya. meminta bantuan dia untuk ini melakukan rencana saya tadi tuh Pak. Oh iya Bu. Oke Bu, Ya. selanjutnya tadi saya sudah mendengar Ibu sudah menyampaikan masalah, kemudian Ibu sudah bisa mendapatkan solusi sendiri ya Bu dari masalah Ibu. Selanjutnya dari awal sampai akhir ini apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Saya kayaknya mulai mendapatkan ide Pak, mulai mendapatkan ide apa yang akan saya lakukan nanti dari hasil pembicaraan, karena tadi juga terima kasih sekali nih Pak karena Pak Nasrul sudah mengarahkan saya, karena saya awalnya itu tidak terpikir Pak akan memiliki ide seperti ini, karena dalam otak saya adalah awalnya itu saya hanya mau mereka mengikuti saya, mengikuti kegiatan saya, melihat, kemudian mengikuti instruksi dari kepala sekolah. Tapi setelah tadi nih barusan dalam kurang lebih 10 menit ini kita bincang-bincang, saya kayaknya mulai mendapat pencerahan ini Pak tentang apa yang akan saya lakukan. Sudah bisa mendapatkan tindak lanjut ya Bu dari masalah Ibu. Iya, betul Jadi sekali. perasaannya Pak. Bagaimana ini Bu? Sudah agak lega. Lega ya Bu. Tidak seperti dari awal tadi ya Bu. Iya, kayaknya kusut sekali tadi Pak ya. Iya, sedih. Kayak sedih sekali Bu, Pak. kalau kita punya masalah itu ya bagaimana kalau kita tidak berbagi ya, dengan karena orang lain. Betul, karena kembali lagi tadi Pak, karena saya punya di pundak saya ini ada tanggung jawab dan pastinya kepala sekolah akan bertanya kepada saya mengenai komunitas kami. Betul sekali. Betul sekali. Oke Bu, bagaimana Bu? Sudah cukup? Ya, saya rasa cukup Pak. Nanti terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Saya penasaran dengan tindak lanjut Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan. Tapi karena kita masih punya pekerjaan lain dan tugas mengajar, mungkin pertemuan kita sampai di sini saja dulu ya Bu. Baik Pak Nasrul. Terima kasih banyak Pak. Iya Bu. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Semangat Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrul. Iya Bu Tati, Assalamualaikum Bu Tati. Saya datang ini Bu, bertemu Ibu. Iya, saya dapat ini Pak, mohon maaf ini Pak, saya tidak sempat membalas lagi WhatsApp-nya Pak Nasrul, cuma kemarin itu karena saya pikir sebelumnya Pak Nasrul sudah lewat telepon, jadi saya pikir pertemuan kita sesuai waktu ya Pak Nasrul ya, sesuai waktu yang Pak Nasrul inginkan. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini Pak. Iya Bu, aduh saya pusing ini Bu dengan masalah di kelas saya ini sudah beberapa minggu. Saya curhat ini ya Bu, langsung saja. Silakan Pak Nasrul, silakan. Jadi begini ya Bu, di kelas saya ini sudah beberapa minggu ada siswa saya ini Bu sering mengganggu temannya Bu. Jadi dia sering usil kepada temannya, mau perempuan maupun laki-laki. Dia sering mengganggu temannya dalam kegiatan pembelajaran saya yang sementara berlangsung Bu. Oh gitu. Iya Bu. Di kelas 4 Pak ya? Iya Bu. Ya, oke, baik Pak Nasrul. Jadi kedatangan Pak Nasrul ini sesuai dengan janji kita tentang ini ya, ada siswanya Pak Nasrul yang suka mengganggu teman di kelas. Iya Bu. Iya. Berapa orang Pak anaknya? Hanya satu orang? Hanya satu Bu. Ini namanya Ardi Bu. Namanya Ardi. Apa yang dilakukan Ardi Pak? Iya ini Bu, kadang sementara belajar saya lagi menulis, saya balik, siswa perempuan sudah menangis lagi. Oh gitu. Kadang dia lagi berantem lagi sama temannya laki-laki, berjauhan tempat duduk.
Jadi bukan cuma satu kali, sudah sering dilakukan. Sering sekali dia Iya, lakukan. Bu. Oke, sering sekali ya. Kalau menurut Pak Nasrul ini, si Iya, Ardi ini, apakah iya. mungkin dia sedang mencari perhatian atau apa ini Pak? Dari pandangan Pak Nasrul, menurut Pak Nasrul? Iya, kalau menurut saya, Bu, sepertinya iya seperti itu. Dia sering mengganggu temannya, tapi dia berteman juga sama teman-temannya kalau di luar jam pelajaran. Masih baik-baikan, tapi kalau sudah jam pembelajaran berlangsung itu dia sering usil sama temannya, Bu. Gitu. Iya, Kalau sudah mungkin dia sama, cari perhatian kayaknya dengan temannya ini. ya. Jadi kalau sudah seperti itu, yang Pak Nasrul lakukan biasanya apa Pak? Saya juga sering menegur dia, kemudian di kelas juga ada keyakinan kelas. Iya. Saya sudah tempel. Iya. Gitu ya. Oke, Iya, Bu. menurut Pak Nasrul ini, kalau misalkan dengan cara ditegur saja si Ardinya ini, dan mungkin Pak Nasrul sudah sering lakukan ya dengan cara menegur, Iya, apakah Bu. memang tidak ada perubahan atau dia memang masih terus-terus mengganggu ini temannya? Iya, Bu, masih sering mengganggu teman. Kadang saya tegur, "Ardi, jangan diganggu temanmu, ini lagi proses belajar mengajar berlangsung." Iya, Terus dia diam. Tapi habis itu dia lakukan lagi, Bu. dia lakukan lagi. Iya, Bu. Dengan kondisi kelas seperti itu, pastinya teman-temannya ini, apa ya, apakah semuanya satu kelas berapa orang Pak teman Satu kelas itu, Bu, 25 orang, Bu. 25 orang dan Iya, yang Bu. suka mengganggu tadi ini si Ardi, hanya Ardi Iya, saja Pak. iya hanya dia saja. Teman-teman lainnya apakah terganggu atau memang dia hanya memang mau mengganggu orang-orang tertentu saja? Tidak, Bu, teman-teman lainnya juga terganggu kalau dia sudah mengganggu temannya, kemudian temannya itu menangis, jadi yang lain juga terganggu. Oke. Dan ini tadi kejadiannya sering sekali ya. Iya, Dan Bu. yang Pak Nasrul katakan tadi, Pak Nasrul sudah menegur. Kira-kira menurut Pak Nasrul, apa mungkin masih ada hal yang bisa Pak Nasrul lakukan selain menegur saja? Karena kan tadi sudah ya menegur, kemudian dia mengulang kembali. Oh iya, Bu. Mungkin terkait keyakinan kelas yang saya buat ya, Bu. Ya. Mungkin saya lebih bisa memanggil anak itu, kemudian lebih bisa meyakinkan dirinya terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat ya, Bu. Sepertinya begitu ya, Bu. Ya. Uh, Sehingga timbul dari dalam dirinya ya, Bu. Iya. Seperti Iya itu, Bu, betul. ya. Iya. Saya juga belum melakukan itu. Oh Saya cuma begitu. hanya menegur. Saya sebenarnya ada sih keyakinan kelas ditempel di tembok, di tembok Ditempel di dalam tembok. kelas. Iya, tapi ya memang saya belum melakukan hal cuman tempel saja, tapi saya belum melakukan memanggil anak itu secara langsung dan lebih memberitahu apa tentang keyakinan kelas yang kita telah buat. Oke, baik. Terkait keyakinan kelas, karena tadi Pak Nasrul mengatakan ditempel Pak ya. Selama ini selain Ardi yang suka mengganggu teman-temannya, seberapa sering sih di Pak Nasrul menggunakan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas jarang-jarang juga sih, Bu. Kadang saya lupa menyampaikan keyakinan kelas. Kayaknya saya harus menyampaikan tiap pertemuan ya, Bu. Iya, betul. Oke. Jadi menurut Pak Nasrul nih, berarti dari keyakinan kelas tadi itu ya perlu disampaikan. Iya, Bu. Mungkin saya harus konsisten dalam penyampaian keyakinan kelas sebelum kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Konsisten dalam penyampaian. Oke. Nah, di kelas Pak Nasrul saya rasa di si Ardi ini seperti yang Pak Nasrul katakan tadi ya, mungkin anaknya sudah jadi perhatian, kemudian ditambah lagi adanya tadi keyakinan kelas yang tidak
secara konsisten menurut Iya, Bu. Pak Nasrul tadi ya. Ya, Iya. Pak Nasrul butuh Pak Nasrul butuh bantuan dari pihak lain untuk nanti ini mengatasi permasalahan ini, Pak. Iya, Bu. Sepertinya kalau dari saya itu untuk anak didik saya ini kan juga sering memberitahu di sekolah. Mungkin saya butuh dari orang tuanya juga, Bu. Saya Orang tua. mungkin butuh komunikasi dengan orang tua Ardi ini, murid saya, Iya. bagaimana kelakuannya di rumah atau bagaimana tentang sikapnya di rumah atau perlakuan orang tuanya sama dia di rumah. Mungkin Oke. lebih berkomunikasi lah sama orang tua Berkomunikasi. Ardi ini, ya Bu. Ya. Kira-kira menurut Pak Nasrul, ada nggak kira-kira nanti nih Ya. hambatan yang mungkin dihadapi ketika nanti Pak Nasrul mulai membangun komunikasi dengan orang tua? Kalau hambatan mungkin masalah waktu lah Bu, tapi saya kan punya grup, jadi bisa saya hubungi untuk bisa bertemu tatap muka, Ya. sehingga saya bisa cerita-cerita cara empat mata Ya. terhadap masalah yang saya hadapi dengan anaknya ini, Bu. Oke. Berarti di melalui komunikasi di grup WhatsApp ya? Tapi saya akan bertemu tatap muka saja, Bu. Oh, bertemu Secara tatap langsung. muka. Ya, saya hanya WA saja supaya dia datang ke sekolah. Iya. Oke. Nah, ini kayaknya nih kita sudah masuk di ini ya, Pak ya. Bapak sudah punya rencana sepertinya ini ya? Iya, Bu. Uh, ya. Iya ya, Bu. Ternyata saya sudah Ya. iya. Menurut Makasih Pak ya, Bu. Nasrul, Iya, ya, baik. Menurut Pak Nasrul dari beberapa rencana tadi yang mungkin akan dilakukan, kira-kira peluang keberhasilannya itu seberapa ini? Kalau dari misalkan kita berangkat dari level 1 sampai 10 untuk peluang keberhasilannya dengan masalah Ardi ini supaya dia tidak mengganggu lagi dan hubungannya dengan rencana aksinya Pak Nasrul, gimana itu Pak? Iya, kalau dari rencana saya yang tadi ini sepertinya saya bisa capai 9 kayaknya untuk Itu Pak keberhasilannya. ya? Ya, karena Iya. saya akan menggunakan keyakinan kelas lebih konsisten lagi penyampaiannya, dan Iya. kalau saya sudah bertemu dengan orang tua sepertinya solusi akan semakin lebih bagus lagi. Iya. Gitu. Iya, Bu. Oke. Karena kita ya, Bu. Karena Ya, lanjut. kita kan ketemu dengan orang tua dengan siswa cuma berapa jam di sekolah. Iya, Waktu siswa kan betul. lebih banyak di rumah. Jadi Iya. kayaknya salah solusi yang lebih bagus juga itu bertemu dengan orang tua dan saling berkomunikasi, kemudian bercerita-cerita Iya. tentang anak didik. Iya, betul, betul sekali. Sepertinya Pak Nasrul sudah mulai mendapatkan ini ya, Iya, Bu. mendapatkan Aduh, rencana aksi alhamdulillah. dan ya, kalau saya baca dari kayaknya peluang keberhasilannya bisa lebih besar, Pak ya. Ya. Oke, kapan rencana Pak Nasrul akan menghubungi orang tuanya, Ardi? Secepatnya insya Allah besok bisa saya mulai besok, insya Besok. Allah. Iya, karena Iya. rumahnya kan dekat juga dari sekolah. Insya Allah Oh begitu. besok bisa saya WA supaya datang ke sekolah. Oh gitu. Iya. Oke. Iya, baik. Ya, jadi kita bisa mengambil beberapa intisari dari percakapan kita ini ya. Mungkin bisa Iya. Pak Nasrul dari ide-ide tadi itu menghubungi orang tuanya, mungkin menghubungi secara langsung tadi ya. Kemudian tadi dari keyakinan kelas yang akan disosialisasikan terus. Kemudian dengan pelaksanaan Pak Nasrul tadi ya, mau melaksanakannya secepat mungkin ya. Iya, Bu. Untuk ininya. Oke, ya. Ada lagi Pak Nasrul mungkin ide-ide lain yang kira-kira bisa membantu supaya proses ini bisa berjalan, rencana aksinya Pak Nasrul? Dua rencana tadi itu kayaknya sudah cukup bagus, Bu. Mungkin Cukup. saya akan coba 2 rencana dulu ini. Iya. Karena saya rasa peluang sudah cukup bagus ini untuk digunakan. Oke. Iya, oke baik Pak Nasrul. Jadi kayaknya
saya juga pastinya akan menunggu kabar baik dari Pak Nasrul ya, kalau misalkan karena jelasnya siswa seperti Ardi ini dalam apa ya, tadi dalam persepsi Pak Nasrul juga bahwa mungkin dia mencari perhatian, tapi di sisi lain kita juga sebagai guru mungkin ada langkah-langkah yang belum kita lakukan. Dan saya lihat tadi Pak Nasrul sudah punya gambaran tentang rencana aksi yang akan dilakukan. Artinya sudah ada komitmen di sini Pak Nasrul ya untuk melakukan itu tadi. Iya Bu, terima kasih banyak ini Bu. Saya sudah mengganggu waktunya ini Bu. Tidak apa-apa Pak. Jadi kita sesama ini ya, sama teman sejawat, jadi harus bisa saling melengkapi, saling memberi saran-saran yang membangun, dan tentunya permasalahan-permasalahan seperti ini pastinya akan ada terus, tinggal bagaimana kita yang bisa saling terbuka supaya tidak stres sendiri Pak. Iya betul. Sekarang saya sudah plong kayaknya, saya sudah bisa mulai ada solusi lah dari permasalahan saya. Oke, ya baik. Jadi oke, mungkin cukup ya Pak Nasrul ya, karena kebetulan Iya, saya Bu, ya. Terima kasih banyak ini Bu atas waktunya. Sebentar lagi, dan pastinya saya mau mendengar kabar dari Pak Nasrul tentang Ardi ini. Mungkin besok sudah bisa Pak Nasrul ya, tolong saya di WA saja. Bagaimana kalau misalkan Pak Nasrul sudah bertemu dengan kepala sekolah, dengan orang tua. Orang tuanya, iya siap. Ya. Dan jangan lupa tadi masalah keyakinan kelas ya Pak Nasrul. Iya siap Bu, siap. Siap ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saya pamit ya Bu. Ya Bapak, silakan.